Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Suyanto, pada pembelajaran pemrograman dasar. Minggu ini kita masih membahas tentang struktur algoritma dan juga tipe data. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam mempelajari materi tentang struktur algoritma dan tipe data. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Pertemuannya kemarin saya sedikit mengulas saja. Pada pertemuan kemarin kita bahas tentang flowchart. Nah, tentang program flowchart, ya, bagaimana cara membuat flowchart. Kemarin sudah kami kasih tugas, ya. Ada yang juga belum mengumpulkan, mohon segera dikumpulkan. Yang belum, ini sistem flowchart yang kemarin kita bahas. Nah, ini hanya review saja ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nanti kalian sebelum buat program itu membuat flowchart satu misalkan pemilihan bilangan. Untuk menentukan bilangan itu lebih besar atau lebih kecil, kita perlu membuat sebuah algoritma dan juga membuat sebuah flowchart. Misalkan langkah satu adalah mulai. Ya, kemudian masukkan A dan B, kemudian apakah A ini maksudnya bilangan A lebih besar dari B, bila iya, kemudian cetak A, bila tidak, cetak B. Nah, ini sudah ada sebuah solusi A dan B, dan yang selesai. Jadi, nanti ketika dimulai, maka user ketika program dijalankan, pengguna akan menginputkan input bilangan A dan B, misal A8, B 7. Nah, ini ada pilihan apakah A lebih besar dari B, karena tadi A-nya kita umpamakan 8, berarti kan ya, berarti yang dicetak ini. Kalau sudah cetak ini, dia tidak akan lanjut ke cetak B karena sudah ini, ya, bila A cetak A. Kecuali dari B, tidak, jawabannya cetak yang B, selesai. Jadi ini dua jalur, ketika iya cetak A kemudian selesai, kemudian jika tidak cetak B kemudian selesai. Ini adalah penerapan bilangan flowchart. Ini sangat penting sekali ketika kalian nanti membuat sebuah program. Jadi biar tidak kesulitan ketika nanti coding itu ke programnya. Insya Allah nanti ketika pas kalian luring masuk, kita akan praktek membuat program-program seperti ini dengan yang pertama bahasa yang basic, ya, bahasa Pascal. Jadi di buku pemrograman juga sudah lengkap contoh-contohnya bagaimana cara membuat algoritma, karena pertemuan kita pada waktu daring ini sangat singkat sekali dan memang diperlukan sebuah praktek langsung karena ini pembelajaran bahasa pemrograman. Kecuali kalau kalian di rumah punya laptop, komputer, bisa praktek, bisa diinstal program Pascal. Kalau itu nanti kita menunggu pas kita praktek, nah pas kalian masuk, nanti karena ada jadwalnya masuk ya. Jadi itu nanti kita praktekkan ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi tipe data. Nah, ini tipe data, variabel, dan nilai data. Di dalam sebuah program itu suatu keharusan harus ada variabelnya, tipe data, dan nilai data. Kita lihat pengertiannya. Tipe data atau data tipe adalah setiap data memiliki tipe data. Apakah data tersebut berupa bilangan bulat, integer, seperti program tadi. Misalkan integer ini berupa angka. Misalkan kalian berprogram perkalian luas persegi misalkan, kan sisi kali sisi, berarti itu kan bilangan bulat, integernya tidak pecah. Kemudian angka biasa, real, atau berupa karakter. Karakter ini berupa masukan huruf seperti input nama. Nah, ini menggunakan karakter. Kemudian variabel, yang dimaksud variabel di sini adalah setiap data yang diwakili oleh satu variabel. Data memerlukan wadah dan variabel harus diidentifikasi sehingga perlu diberi nama agar bisa dibedakan dengan variabel yang lain. Misal contoh ya, kita membuat
program luas lingkaran. Di situ harus ada variabel. Variabel apa yang bisa kita gunakan untuk menghitung di eksekutornya nanti? Di situ ada panjang misalkan. Kalau kita mau membuat luas persegi panjang kan yang kita perlukan adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian luasnya berapa. Nah, minimal ada 3 variabel, panjang, lebar, luas. Untuk tipe datanya ya terserah, kalau misalkan bilangan bulat nanti ya kayak integer, kalau misalkan angka biasa real ini bisa ada komanya ya. Kemudian nilai data atau data value, setiap data memiliki harga atau nilai, jadi data itu semuanya punya nilai. Nah, coba kita bahas lebih lanjut tipe data apa saja. Nah, ini adalah sebuah tipe data. Data disimpan dalam memori komputer dalam bentuk variabel-variabel, mempunyai nama tertentu dan tipe data tertentu. Tipe data dalam algoritma yang pertama adalah tipe dasar. Ada bilangan bulat, integer. Kemudian bilangan real, data karakter, data logika atau boolean, kemudian bilangan tetap atau dinamakan konstanta. Kemudian tipe bentukan. Nah, ada tipe dasar, ada tipe bentukan. Ini ada array, record, sama string. Nanti ini kita bahas lebih lanjut. Yang kita pahami dulu adalah ini ya, tipe data dasar. Ya, ini kalau kita mau belajar pemrograman kita harus paham dulu tentang tipe data. Kemudian integer. Ya, ini keterangannya ya. Integer adalah bilangan bulat, bilangan yang tidak mempunyai nilai pecahan, artinya tidak ada koma. 10, 11, 30, 100, ya, 90. Nah, ini namanya integer. Kemudian real untuk menyimpan data real, bilangan yang dapat mempunyai digit desimal, artinya bisa pecahan di sini. Jadi bukan bilangan pembulatan, kalau integer ini bilangan bulat. Ya, misal 5,3 bisa ditulis dengan menggunakan real. Kalau nanti kalian itu membuat misalkan luas persegi, untuk inputnya antara bilangan integer, bilangan bulat dan bilangan pecahan, lebih baik memakai yang ini real ya, bisa pecahan. Kemudian ada karakter, digunakan menyimpan data alfanumerik seperti A, B. Nah, ini data-data huruf ya, data alfanumerik ya. Ini tipe data dasar. Kemudian tipe data dasar yang kedua adalah boolean, mengandung 2 nilai yaitu true or false ya, artinya benar atau salah. Kemudian dengan menggunakan operator and, or atau not. Ini pembelajaran yang kalian dapatkan di pembelajaran sistem komputer ya. Nilai boolean sangat penting untuk mengambil keputusan dalam suatu program. Kemudian ada juga bilangan tetap. Nah, bilangan tetap ini yang dimaksud tadi adalah konstan. Nah, konstanta biasanya. Tipe bilangan, baik bilangan bernilai bulat atau tidak, yang nilainya tidak berubah selama algoritma dilaksanakan. Jadi nilai ini tetap, tidak bisa berubah-ubah. Contoh misalkan kalau misalkan input nilai panjang kali lebar itu kan bisa berubah-ubah. Tapi kalau konstan biasanya contohnya apa? Nah, kalau misalkan kalian pernah tahu luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi kali r kuadrat. Ya. Jadi pi itu kan nilainya 3,14 atau kalau dalam pecahan 22/7 ya. 22/7. Kalau dalam pecahan 3,14, nah itu nilai konstan, nilai yang tidak boleh dirubah. Jadi namanya pi di dalam luas lingkaran itu nilainya konstan, tetap. Jangkauan nilai meliputi semua bilangan yang mungkin. Nah, bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Nah, itu. Kemudian tipe bentukan ya, array. Nah, ini nanti pembahasannya lebih panjang. Sebelum ke array kita harus bisa membuat tipe data-data yang dasar tadi sehingga benar-benar paham nantinya ketika membahas tentang array. Tipe data bentukan ini merupakan wadah untuk menampung nilai-nilai data yang sejenis. Contoh, integer nilai ujian 10.
kan sama nilai ujian. Kemudian string, tipe data bentukan merupakan deretan karakter yang terbentuk dalam satu kalimat, biasanya diapit oleh tanda kutip. Kalau untuk program itu menjelaskan hurufnya banyak, ya kita menggunakan string. Contoh, string nama, string alamat, kan ini karakternya panjang, bisa menggunakan string. Kemudian ada record, ya. Tipe data bentukan ini ada record juga, merupakan wadah untuk menampung elemen data yang tipe datanya tidak perlu sama. Contohnya tipe data mahasiswa, recordnya apa? Contoh misalkan STB integer, kemudian nama mahasiswa string, umur integer. Kenapa kok integer? Tadi tipe data integer itu untuk bilangan bulat. Tidak mungkin umur itu dimasukkan misalkan umurnya 2,3 tahun, kan umur biasanya kan genap, ya, makanya integer. Kemudian jengkel, jenis kelamin katakanlah, itu bentuk karakter karena pendek L atau P. Itu yang dinamakan tipe data, ya. Sedangkan variabel suatu lokasi memori yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan diolah. Tipe data tadi ditentukan oleh jenis data yang akan disimpan. Penamaan bersifat unik. Unik ini artinya variabel tidak boleh sama. Jadi antara satu dengan yang lain bersifat unik. Namanya unik itu tidak boleh sama. Jadi misal untuk menghitung luas persegi panjang, kan di situ ada variabel P panjang, ada variabel L, ada variabel T lebar, ada variabel luas. Berarti nggak boleh misalkan panjangnya disingkat P, lebarnya disingkat L, luasnya disingkat L. Berarti ada dua variabel yang sama-sama L-nya. Nah, harus ada unik bersifat dalam satu program, variabel itu harus berbeda. Jadi P misalkan, kemudian L, satunya adalah luas. Aturan tulisannya apa? Diawali dengan huruf, tidak boleh dengan angka atau simbol. Boleh misalkan sisi, ya, misalkan kita nulis persegi, luas persegi, kan sisi kali sisi, karena persegi itu sisinya sama. Nah, berarti boleh ditulis dengan huruf. Misalnya S1 kali S2, sisi 1 kali sisi 2, boleh terus seperti itu. Jangan menggunakan simbol-simbol yang membingungkan. Nah, ini akan menyulitkan kita dalam program. Kemudian penulisan harus diikuti dengan tipe data. Jadi misalnya variabel luas, tipe datanya apa? Integer. Kalau integer berarti panjang, nanti kalian tidak bisa masukkan bentuk koma, harus memasukkan dalam bentuk yang bilangan bulat. Kalau real boleh, misalkan panjangnya 3,5, lebarnya 3,2, luasnya berapa? Keluar sendiri, akan menghitung di program itu. Sebaiknya tidak terlalu panjang, ya, karena memang kalau variabel boleh, panjang boleh, tapi nanti sulit untuk menulisnya. Karena apa? Biasanya ada program-program yang bersifat case sensitif, artinya program itu ketika program itu berjalan, ya, ketika program itu berjalan, ada yang case sensitif, huruf kecil sama huruf besar berbeda. Jadi variabel yang satu huruf kecil saja, satu huruf besar itu beda, tidak mau jalan programnya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, biasanya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi misalkan ini, ya, tidak boleh menggunakan spasi, jadi tidak dikasih tanda hubung, boleh tanda hubung menggunakan tanda spasi. Ini boleh jadikan tipe data, tapi tadi kan baiknya tidak terlalu panjang, karena tidak boleh menggunakan spasi. Sebaiknya memiliki arti sesuai dengan elemen data. Jadi misalnya luas, ya luas kalau bisa disingkat ya L gitu saja, tidak apa-apa, tidak terlalu panjang. Nah, contoh variabel. Di situ ada nama variabel yang benar. Nah, contoh misalkan ini, ya, nama variabel, ya, nama, alamat, umur. Ini nilai ujian. Nah, kalau nilai ujian kan ada tanda penghubungnya ini. Nah, jadi tidak ada spasi. Contoh variabel yang salah. Nah, ini 4, X, Y, Z.
Ya, 4 X, Y, Z, kemudian IP rata-rata sekian, kemudian variabel plus X, Y ada ininya. Ini salah. Ini salahnya di mana ini? Ada spasinya. Ini juga salah, ada spasinya. Jadi sesuai aturan penulisan variabel tadi, jadi tidak boleh ada spasinya. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita bahas tentang tipe data dan juga variabel. Ini sudah selesai ya materinya. Nanti minggu depan kita lanjut pembahasan tentang konstanta dan lain-lain. Ya, tolong dipahami. Apabila ada pertanyaan, kita nanti lanjut setelah ini kita bisa diskusi di grup. Di grup nanti kita kasih permasalahan sehingga kalian lebih paham apa itu variabel, apa itu tipe data, kalian biar paham. Baik, terima kasih. Kita lanjut di pembelajaran daring di grup kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.